Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Chris Maslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal analisis risiko konstruksi proyek jalan. Jadi pada tugas sebelumnya itu kita udah menjelaskan ya soal risk breakdown structure dari proyek jalan raya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan analisis risikonya menggunakan beberapa metode. Pengertian analisis risiko. Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Yang meliputi 1. Pemahaman atas sumber-sumber risiko. 2. Dampak positif dan negatif dari risiko. 3. Frekuensi keterjadian dari risiko. Dan 4. Tinjauan atas pengendalian yang ada. Nah, beberapa tujuan analisis risiko itu ada 5 poin. Poin pertama yaitu mengetahui profil risiko yang ada dalam pekerjaan. Yang kedua, menentukan level risiko untuk kemungkinan keterjadian dari setiap risiko. Yang ketiga, menentukan level risiko untuk dimensi konsekuensi dari setiap risiko. Keempat, menentukan level masing-masing risiko. Kelima, lakukan evaluasi terhadap sistem. Nah, metode analisis risiko yang pertama akan saya jelaskan yaitu metode analisis risiko kualitatif, di mana metode kualitatif digunakan pada hal-hal yang lebih bersifat deskriptif. Misalnya, terganggunya kenyamanan pengguna jalan pada saat berlangsungnya kegiatan proyek perbaikan jalan. Salah satu tolak ukur dalam metode analisis kualitatif ini antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Pada nilai kekerapannya atau keseringannya ya. Yang pertama itu jarang terjadi, yang kedua kadang-kadang terjadi, yang ketiga sering terjadi. Nah, pada tingkat keparahannya bisa dilihat tingkat keparahan ringan, tidak ada injury yang hanya memerlukan first aid. Tingkat keparahan sedang yaitu injury yang memerlukan penanganan atau perawatan medis lebih lanjut atau injury yang menimbulkan cacat sementara. Nah, pada tingkat keparahan yang berat, di mana injury yang menimbulkan cacat tetap atau kematian. Nah, tabel berikutnya di mana ada tingkat resikonya. Tingkat resiko rendah, di mana dapat diterima, itu tidak diperlukan tindakan pengendalian, harus dilakukan review sesering mungkin. Pada tingkat resiko sedang, di mana cukup moderate, maka rekomendasi tindakan perbaikannya itu perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan tingkat risiko dapat dikurang seoptimal mungkin pada periode waktu tertentu. Nah, pada tingkat risiko tinggi yang tidak dapat diterima, itu ada beberapa rekomendasi tindakan perbaikan, diantaranya itu tingkat risiko tinggi harus direduksi menjadi level risiko yang lebih rendah. Nah, itu salah satunya. Nah, probabilitas peristiwa dan dampak risiko. Ada 3 hal ya. 3 hal. Di mana ada risiko A, besar. Di mana konsekuensi kerugiannya itu tinggi dan sedang. Pada probabilitas peristiwa dan dampak risiko B, itu sedang. Itu ada konsekuensi kerugiannya tinggi, sedang, rendah. Dan probabilitas peristiwa dan dampak risiko C, itu konsekuensi kerugiannya itu sedang, rendah. Nah, metode analisis risiko metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif digunakan nilai numerik untuk menilai masing-masing risiko. Misalnya kerugian yang terjadi pada suatu proyek. Nah, yang ketiga metode analisis risiko semi kualitatif. Analisis semi kualitatif digunakan dengan pemberian nilai pada ukuran kualitatif risiko dan pemberian nilai tidak berdasarkan akurasi statistik. Nah, kriteria risikonya antara lain, pada tabel pertama yang warna biru bisa kita lihat nilai 5, dampak atau pengaruhnya itu sangat berbahaya. Nilai 4 itu dampak pengaruhnya major. Nilai ketiga dampak atau pengaruhnya itu moderate. Nilai 2 dampak atau pengaruhnya itu minor.
nilai 1, dampak atau pengaruhnya itu tidak signifikan. Nah, pada tabel yang warna kuning, tabel probabilitasnya, nilai 5 itu hampir pasti, nilai 4 itu sering, nilai 3 itu moderate, nilai 2 itu jarang, dan nilai 1 itu sangat jarang. Nah, kriteria risikonya, di mana ada 5 level di sini atau skor. Pada level pertama, definisi atau kriterianya itu sedikit mengganggu pelayanan, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Nah, pada level 2, cukup mengganggu pelayanan, menimbulkan kerusakan kecil, mengganggu pencapaian tujuan instansi, meskipun tidak signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal. Nah, pada level 3, mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. Pada level 4, terganggunya pelayanan sekitar 3-6 hari. Pada level 5, terganggunya pelayanan lebih dari seminggu, kerusakannya fatal, sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. Nah, frekuensi dan kriteria risiko dapat dijelaskan pada tabel berikut. Di mana di sini ada 5 level juga. Pada level pertama itu deskriptornya sangat jarang. Salah satu contohnya itu kejadiannya muncul hanya dalam keadaan tertentu. Frekuensinya itu kurang dari sekali dalam 10 tahun. Nah, pada level 2 itu deskriptornya jarang. Contoh deskripsi rincinya itu kejadiannya dapat muncul pada saat yang sama. Nah, paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Level 3 itu moderate. Kejadiannya seharusnya muncul pada saat yang sama, paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Level 4 sering. Kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan situasi, paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Level 5 hampir pasti atau sangat sering. Kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan situasi, lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ada tabel lainnya lagi, di mana level risiko itu 1-3 dapat diterima dengan pengendalian yang cukup, yang di mana pihak yang bertanggung jawab itu pimpinan menengah atau operasional. Nah, level 4 dan sampai 6 itu dipantau dengan pengendalian yang cukup. Level 6 sampai 9 diperlukan pengendalian oleh manajemen dengan pengendalian yang cukup. Nah, level 10 sampai 14 harus menjadi perhatian manajemen atau urgent. Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik. Yang pada level ini pihak yang bertanggung jawab itu pimpinan puncak. Nah, pada level 15 sampai 25 tidak dapat diterima atau unacceptable. Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik. Oke. Contoh analisis resiko metode semi kuantitatif. Ini tabelnya banyak, jadi saya akan menjelaskan beberapa poin saja. Di mana di sini level 6 di sini ada tabel level 0, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kemudian ada dampaknya, ada frekuensinya, ada tingkat resikonya, ada penjelasan risiko yang terjadi dan penanganan risiko. Di mana pada level 0 ini program yang beresiko, level 1 ini pelaksanaannya, level 2 pelaksanaan konstruksi, level 3 pekerjaan jalan. Nah, pada level 4 ini ada alokasi pekerja, di mana dampaknya itu level 4 dan frekuensinya itu level 3 dengan tingkat risiko level 12. Maka penjelasan risiko yang terjadi adalah jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek dengan nilai sekian. Maka penanganan risikonya diambil tindakan yaitu menyewa tenaga ahli dari luar. Nah, yang kedua itu kecelakaan kerja, di mana dampaknya itu pada nilai level 3, frekuensi level 2, dan tingkat risiko level 6. Penjelasan risiko yang terjadi yaitu secara umum tidak ada masalah yang berarti, maka dapat dihiraukan. Nah, pada pekerjaan perilaku pekerja, dampaknya itu pada level 3, frekuensinya pada level 2, dan tingkat risikonya pada level 6. Sama seperti sebelumnya, pada level 4 itu
Ada lagi pekerjaan yang lainnya yaitu tingkat kemampuan pekerja dengan dampak level 3, frekuensi level 4, dan tingkat resiko level 12. Dengan penjelasan risiko yang terjadi yaitu tingkat kemampuan bekerja beragam. Sehingga penanganan risikonya yaitu mengontrol subkontraktor lebih intensif untuk mendapat standar pekerjaan yang diinginkan. Nah, salah satu pekerjaan yang lainnya itu yaitu keamanan proyek, di mana level dampaknya itu 4, level frekuensinya 3, level tingkat resikonya itu 12. Penjelasannya itu agak perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan wilayah FPR. Dengan apa? Jadi penanganan risikonya itu harus sudah dimasukkan dalam perhitungan harga penawaran, koordinasi dengan aparat keamanan. Nah, selebihnya bisa diperhatiin sendiri ya, karena ini cukup banyak. Jadi cukup sampai situ dari contoh analisis resiko metode semi kuantitatif dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.